Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A akan mempresentasikan mengenai identifikasi senyawa golongan terpenoid pada ekstrak sambiloto atau bisa disebut dengan andrographies panikulat dengan metode KLT yang disusun oleh Alivia Putri Adelita, kemudian Chandra Fajar Arfa, Melati Gina Nursyifa, Indra Lestari saya sendiri, dan Kiki Wahyudi, dan terakhir ada Monica Stella Hidayat. Yang diampu oleh Ibu Nurul Ambardeni MSI dan Ibu Bella Riana MSI. Yang pertama ini ada tujuan. Tujuan dalam praktikum kali ini yaitu untuk mengidentifikasi senyawa golongan terpenoid pada ekstrak sambiloto dengan menggunakan metode KLT. Kemudian yang kedua, menentukan elemen yang cocok untuk pemisahan senyawa terpenoid pada ekstrak sambiloto. Selanjutnya ada teori dasar. Yang pertama menjelaskan mengenai KLT. Apa itu KLT? KLT merupakan metode pemisahan fisikokimia yang menggunakan lapisan pemisah berupa butir-butir yang diletakkan pada penyangga seperti gelas logam atau lapisan yang cocok atau bisa disebut dengan fase diam. Kemudian apa itu prinsip KLT? Prinsip KLT itu terdiri dari adsorpsi, dissorpsi, dan elusi. Itu menurut Kumar et al. Tahun 2013. Dan kemudian menurut Genjar dan Rohman tahun 2012, beberapa kelebihan dan kekurangan KLT adalah untuk kelebihan KLT banyak digunakan untuk tujuan analisis. Kemudian kelebihan yang kedua, KLT juga dapat mengidentifikasi pemisahan komponen yang dapat dilakukan dengan reaksi warna, fluoresensi, atau dengan radiasi menggunakan sinar ultraviolet. Kemudian yang ketiga, dapat dilakukan elusi secara menarik atau ascending, menaik atau secara ascending, menurun secara descending, atau dengan cara elusi 2 dimensi. Kemudian terakhir, kelebihannya itu ketepatan penentuan kadar akan lebih baik karena komponen yang akan ditentukan merupakan bercak yang tidak bergerak. Sedangkan kekurangan KLT diantaranya yang pertama butuh ketekunan dan kesabaran yang ekstrak untuk mendapatkan bercak atau node yang diharapkan. Dan kedua juga butuh sistem trial atau error untuk menentukan sistem elemen yang cocok. Dan terakhir, tidak dapat menentukan kadar dari zat identifikasi. Dan untuk selanjutnya, teori dasar selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Teori dasar selanjutnya yaitu mengenai sambiloto. Sambiloto merupakan salah satu tanaman yang berasal dari genus Andrographides yang telah lama dikenal sebagai bahan obat tradisional. Tanaman sambiloto ini memiliki rasa yang sangat pahit karena mengandung senyawa andrographifolid. Andrographifolid ini merupakan senyawa lakton dari golongan terpenoid, khususnya terpenoid menurut Shiftara dan Aquila 2010. Kemudian daun sambiloto ini memiliki kandungan senyawa kimia aktif diantaranya andrographolid, flavonoid, tanin, saponin, dan alkaloid. Di antara senyawa kimia aktif yang terkandung dalam daun sambiloto, andrographolid ini memiliki prosentase paling tinggi menurut Rayani et al. 2014. Kemudian di sini ada klasifikasi tanaman sambiloto dengan kingdom Plantae, subkingdom Viridiplantae, infrakingdom Streptophyta, superdivisi Embryophyta, divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, superordo Asternae, ordo Lamilaes, familia Acanthaceae, genus Andrographides wall exnis, spesiesnya Andrographis paniculata, Boom F. wall exnis. Selanjutnya ada alat dan bahan. Di sini terdapat alat yang dipakai, yaitu yang pertama alat tulis, yaitu terdiri dari pensil dan penggaris. Itu ada botol coklat, lalu Erlenmeyer, gelas ukur, hot plate, mikrotube, pipet tetes, pipet volum, pinset, plat KLT, sinar UV 256
nanometer dan 366 nanometer, dan sinar tampak visible. Next. Untuk bahannya digunakan yang pertama di sini ada etanol, yang kedua yaitu ekstrak sambiloto atau Androgapis paniculate herba. Lalu yang ketiga fase diamnya digunakan silika gel GF 254. Untuk fase geraknya yaitu kloroform dan metanol 9:1. Dan kelima yaitu larutan standar andrografolid. Dan yang keenam yaitu penampak noda, anisaldehid, dan asam sulfat. Selanjutnya prosedur percobaan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Lalu udah record belum? Oke, selanjutnya pembuatan fase gerak sebanyak 10 ml yang terdiri dari kloroform, metanol 9:1. Selanjutnya, fase gerak dijenuhkan pada chamber yang telah diberi kertas saring. Selanjutnya, preparasi sampel dengan mengambil 10 mg ekstrak sambiloto yang dilarutkan dengan 1 ml etanol. Siapkan standar andrografolid yang dilarutkan dengan 1 ml etanol. Siapkan plat ELT berukuran 2x9, lalu beri batas atas 0,5 cm dan batas bawah 0,1 cm, dan beri tanda titik sebanyak 2 buah untuk menotolkan larutan standar dan sampel. Totolkan masing-masing ke atas plat KLT di atasnya. Totolan pertama standar andrografolid sebanyak 6 mikroliter dan totolan kedua ekstrak sambiloto sebanyak 2 mikroliter. Selanjutnya plat dilihat terlebih dahulu pada UV 254 untuk mengetahui ada atau tidaknya sampel. Selanjutnya masukkan plat ke dalam chamber yang sudah dijenuhkan, lalu tutup chamber. Selanjutnya ditunggu hingga plat terbasahi sampai batas atas. Selanjutnya plat diamati pada UV 245 nanometer untuk melihat hasil elusi. Selanjutnya ditambahkan penampak noda, anisaldehid, asam sulfat. Selanjutnya plat dipanaskan di hot plate 120 derajat Celcius sampai muncul warna kecoklatan pada noda lebih dari 1 sampai 2 menit. Selanjutnya plat diamati kembali pada UV visible dan UV 366 nanometer. Selanjutnya hitung nilai RF
dan ditentukan senyawa yang terdapat dalam ekstrak tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada hasil dari praktikum yang tadi dilakukan. Yang perlakuan pertama di sini kan dibuat LUN dengan mencampurkan kloroform dan etanol dengan perbandingan 9:1. Untuk pengamatan yang terjadi, LUN tercampur dalam Erlenmeyer tertutup, di mana campuran ini berwarna jernih. Kemudian yang kedua, LUN dimasukkan dalam chamber yang telah diberi kertas saring, terus diberi kertas saring, ditutup dan dijenuhkan. Untuk pengamatannya, kertas saring terbasahi seluruhnya dengan LUN. Terus yang ketiga, di sini plat silika diberi batas panjang 1,5 cm di bawah dan 0,5 cm di atas, serta diberi tanda untuk penempelan sampel. Untuk pengamatan yang terjadi, plat silika siap digunakan. Kemudian sampel kan ditotolkan pada plat KLT yang telah ditandai pada plat sebanyak 2 totol, di mana penotolan pertama itu dari standar Androga Folid sebanyak 6 mikroliter, dan totolan yang kedua itu ekstra Sambiloto sebanyak 2 mikroliter. Sampel pada pengamatannya sampel pada plat KLT. Kemudian plat KLT yang telah ditotolkan standar Androga Folid dan ekstra Sambiloto dilihat terlebih dahulu pada lampu UV 254 nanometer. Kemudian di pengamatannya sudah terdapat penotolan standar Androga Folid dan ekstra Sambiloto. Hasil pengamatan selanjutnya yaitu LUN dimasukkan ke dalam chamber yang telah diberi kertas saring. Kemudian diberi kertas saring, ditutup dan dijenuhkan. Pengamatannya plat KLT telah dielusi. Selanjutnya plat KLT yang diberi batas panjang 1,5 cm dari bawah dan 0,5 cm dari atas, serta diberi tanda untuk melekatkan sampel. Pengamatannya yaitu terdapat jarak penotolan ke garis batas itu 6 cm dan jarak penotolan ke senyawa yaitu 2,7 cm. Lalu sampel ditotolkan pada plat KLT yang telah ditandai pada plat sebanyak 2 totolan. Pengamatannya yaitu dihitung nilai RF dengan rumus jarak penotolan ke senyawa dibagi jarak penotolan ke garis batas, yaitu 2,7 cm dibagi 6 cm. Nilai RF-nya yaitu 0,45. Hal ini sesuai dengan Farmakopeia Herbal Indonesia, di mana baku Androga Folid di bawah deteksi UV 254 nanometer memiliki nilai RF sebesar 0,45. Selanjutnya di sini ada gambar-gambar dari prosedur yang tadi kita gunakan. Yang pertama kan tadi ada sinar UV dengan panjang gelombang 254. Sebelum dimasukkan ke chamber itu dilakukan dulu kan penglihatan di sinar UV. Di sini untuk mengetahui ada atau tidaknya sampel yang ditotolkan. Untuk gambarnya seperti yang di samping. Kemudian gambar yang kedua itu tahap elusi dari plat KLT dalam chamber yang telah jenuh. Dan yang ketiga ini, gambar yang ketiga, ini hasil dari elusi sebelum disemprotkan anisaldehid asam sulfat. Nah, untuk pengamatannya dilakukan di dalam sinar UV panjang gelombang 254 nanometer. Selanjutnya, setelah ditambahkan anisaldehid asam sulfat dan sebelum dipanaskan, noda tampak lebih terlihat. Selanjutnya, setelah plat KLT dipanaskan pada suhu 120 sampai 125 derajat Celcius,
Noda tersebut berubah warna menjadi coklat dan ungu kemerahan. Lalu pengamatan pada UV 366 nanometer terdapat gambar seperti berikut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, kromatografi lapis tipis atau KLT merupakan teknik pemisahan campuran dengan menggunakan suatu plat pasadium yang nantinya pasadium tersebut akan secara seragam tersebar di atas permukaan plat tersebut, yang kemudian fase gerak akan bergerak sepanjang pasadium karena pengaruh gaya kapiler pada pengembangan menaik atau ascending, atau karena gaya gravitasi pada pengembangan secara umum atau descending. Kemudian ada prinsip KLT adalah distribusi senyawa antara pasadium berupa padatan diletakkan pada plat kaca atau plastik dan fase gerak berupa cairan yang bergerak di atas pasadium. Kemudian sambiloto dapat digunakan sebagai obat modern bagi beberapa penyakit seperti flu, sinusitis, bronkitis, faringotonsitis, infeksi saluran kemih, dan diare akut. Serta digunakan sebagai obat tradisional seperti pengobatan disentri basiler, colitis, batuk, dispepsia, demam, hepatitis, malaria, luka, tuberkulosis, gigitan ular berbisa, cacar air, dan luka bakar. Kemudian daun sambiloto ini memiliki kandungan senyawa kimia aktif, diantaranya ada andrograpolid, flavonoid, tanin, saponin, dan alkaloid. Di antara senyawa kimia aktif yang terkandung dalam daun sambiloto, andrograpolid memiliki presentasi paling tinggi. Andrograpolid sebagai kandungan utama atau biomarker pada tanaman sambiloto ini termasuk ke dalam golongan deterpen lakton. Kemudian fase gerak digunakan yaitu kloropom metanol 9:1. Fungsi fase gerak adalah melakukan campuran zat, mengangkat atau membawa komponen yang akan dipisahkan melewati sorben fase diam, sehingga memiliki waktu retensi dalam rentang yang dipersyaratkan, memberikan selektivitas yang memadai untuk campuran senyawa yang akan dipisahkan. Kemudian fase gerak dijenuhkan dahulu dengan tujuan untuk menyamaratakan tekanan uap dari fase gerak yang digunakan sehingga pemisahan dapat berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya dilakukan preparasi sampel, di mana sampel yang digunakan yaitu ekstrak sambiloto dan larutan standar yang digunakan yaitu standar andrografolid, di mana keduanya dilarutkan dengan masing-masing 1 ml etanol. Nah, untuk larutan standar ini fungsinya untuk sebagai acuan untuk menentukan apakah sampel tersebut mengandung senyawa yang terdapat pada larutan standar atau tidak. Nah, selanjutnya dilakukan preparasi KLT dengan ukuran 2x8 cm, diberi tanda batas atas bawah menggunakan pensil, di mana penggunaan pensil ini berfungsi karena jika menggunakan ballpoint dikhawatirkan tintanya akan bereaksi sehingga akan mengganggu hasil dari elusi. Selanjutnya dilakukan penotolan masing-masing untuk sampel sambiloto sebanyak 6 mikroliter dan untuk standarnya sebanyak 2 mikroliter. Kemudian dilihat dulu pada sinar UV, lalu dimasukkan ke dalam chamber yang sudah jenuh tadi dan dielusi hingga selesai. Kemudian plat yang setelah dielusi diamati pada sinar UV 254, di mana prinsip dari sinar UV 245 nanometer ini, pengamatan menggunakan UV ini, lempeng akan berfluorensi dan sampel akan tampak berwarna gelap. Kemudian plat disemprot dengan penampak noda anisaldehid asam sulfat, di mana reaksi ini merupakan reaksi yang bersifat destruktif, karena reaksi ini memecah senyawa pada plat KLT supaya dapat diamati oleh sinar tampak. Next.
Kemudian plat yang tadi dipanaskan pada hot plate dengan tujuan untuk menghasilkan noda yang lebih jelas lagi. Dan kemudian plat diamati kembali pada UV visible, di mana penampak noda anisaldehid asam sulfat akan memberikan warna ungu pada sinar tampak. Dan selanjutnya plat diamati pada UV 366 nanometer, di mana pengamatan menggunakan UV ini akan menghasilkan bercak noda yang berpendar pada latar belakang yang gelap, sehingga noda akan dapat berpendar dan dapat dilihat secara visual. Next. Selanjutnya ditentukan nilai RF. Nah, menurut acuan Farmakopeia Herbal Indonesia tahun 2017, untuk standar andrografolid ini memiliki nilai RF sebesar 0,45, dan hasil yang kita dapat juga sama, yaitu 0,45, sehingga dapat dikatakan bahwa pada sampel tersebut mengandung senyawa andrografolid. Dan nilai RF yang dihasilkan kita sudah cukup baik karena menurut Ganjar dan Rohman, nilai RF yang baik itu berada pada rentang 0,2 sampai 0,8. Serta menurut Chai 2014, jika dua spot berada pada jarak yang sama atau memiliki RF yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa kedua komponen tersebut adalah senyawa yang sama. Dan untuk yang terakhir, salah satu unsur pendukung bahwa ekstrak mengandung andrografolid dapat dilihat dari warna bercak yang dihasilkan, yaitu berwarna ungu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfan. Selanjutnya ada kesimpulan yang pertama, yaitu senyawa terpenoid yang terdapat pada sambiloto yaitu senyawa andrografolid yang dibuktikan dengan nilai RF yang sama dengan standar andrografolid yaitu 0,45, dan sampel menghasilkan spot warna ungu yang merupakan ciri dari standar andrografolid. Kemudian yang kedua yaitu eluen yang cocok yang digunakan untuk pemisahan senyawa terpenoid pada ekstrak sambiloto yaitu kloroform dan metanol dengan perbandingan 9:1. Berikut daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.